Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Sebenarnya masih pertemuan pertama ya, karena kemarin sebenarnya cuma untuk install saja. Mudah-mudahan semuanya sudah diinstal dengan baik di laptopnya masing-masing ya. Ini programnya bisanya di laptop, jadi jangan diinstal di HP, pasti nggak bisa ya. Jadi kalau sudah diinstal di laptop masing-masing, kita baru bisa mengerjakan tahapan yang selanjutnya. Oke, ini sedikit tentang tugas project yang kemarin sebenarnya sudah ada di PDF-nya ya, yang kemarin saya kirim. Cuma ini saya mau menambahkan saja. Jadi untuk tugasnya itu bukan berkelompok ya, tapi per orang mandiri ya, jadi sendiri-sendiri dengan temanya masing-masing. Nah, kemarin itu saya menyarankan untuk satu orang itu punya satu pasangan gitu. Jadi maksudnya itu tugas itu nanti bisa kalian kirimnya suratnya itu antara teman pasangan kalian masing-masing. Jadi misalkan si A pasangan dengan si B. Nah, si A ini punya tema penjualan elektronik, si B punya tema penjualan komputer. Berarti kan terhubung ya satu dengan yang lainnya. Jadi si A kirim surat ke si B, lalu si B juga kirim surat ke si A. Jadi terhubung antara satu dengan yang lainnya seperti itu. Jadi saya sarankan untuk satu orang itu punya satu pasangan ya, untuk bertukar surat masuk dan surat keluarnya itu. Nah, kemudian untuk tugasnya itu kan nanti yang dikumpulkan adalah soal jawaban yang ada kalian buat di modul, maksudnya buat seperti modul. Jadi dibuat screenshotnya cara pengerjaannya seperti apa, jadi kayak benar-benar kalian itu bikin modul gitu, tata cara membuat aplikasi surat menyurat ini gitu, cara caranya seperti apa. Nah, itu dibikin seperti modul. Nah, kemudian yang kedua adalah soft copy programnya. Jadi sebenarnya modulnya itu juga bentuknya soft copy saja, tidak dicetak. Jadi sebenarnya hanya kalian ketik di Word, screenshotnya pindahin ke Word semuanya. Nah, itu dibuat dalam bentuk soft copy saja. Nanti dikumpulkannya bersamaan dengan program AFS-nya. Jadi program yang kemarin kalian sudah buat, kemarin kan bikin dua ya, ada folder yang AFS underscore latihan sama AFS underscore latihan AFS underscore nih masing-masing, dan AFS underscore latihan. Nah, ini kan yang nanti dibuat latihan itu yang ini, yang AFS latihan. Nah, yang kalian kumpulkan itu yang ini, AFS underscore nih masing-masing. Jadi setiap pengerjaannya yang ada di sini nanti dikumpulkan bersamaan dengan si modul yang kalian buat seperti itu ya. Nah, kemudian nanti untuk pengumpulannya saya terangkan lagi di tanggal-tanggal berapanya yang pasti. Sebelum UAS itu harap sudah diselesaikan dengan baik ya. Jadi pada saat saya minta untuk dikumpulkan, semua kalian sudah bisa mengumpulkannya gitu. Paling nanti saya minta di-upload di drive saja seperti itu ya. Nah, kemudian untuk temanya itu sebenarnya udah ada contohnya di sini. Cuma kan di sini hanya ada 20 tema. Jadi kalian bisa cari tema sendiri tentang apa. Misalkan di tempat kalian bekerja boleh, di tempat misalkan teman kalian punya usaha boleh. Jadi nggak mesti tema yang ini ya, tema yang lain pun bisa ya, tapi bukan riset ya, jatuhnya bukan riset atau bukan magang, bukan. Tapi kalian coba saja minta bentuk surat masuk dan surat keluarnya di perusahaan tersebut tuh adanya seperti apa gitu, hanya untuk contoh saja. Jadi nanti kalian yang buat sendiri seperti itu. Nah, ini untuk ketentuan pembuatan papernya tadi yang modulnya itu ketentuannya ada seperti ini. Jadi nanti yang paper dikumpulkan atau modul yang dikumpulkan itu jangan asal-asalan, tapi mengikuti ketentuan yang sudah ada di modul ya. Nah, kemudian masuk ke bab 1, ini adalah pengenalan elektronik kearsipan. Di sini sebenarnya kalian bisa baca semuanya, konsep dasar kearsipan elektronik itu seperti apa ya. Kemudian di sini juga nanti ada modul pengolahan arsip, itu ada registrasi, pemberkasan, penggunaan. Terus ada kemudahan dalam pengolahan arsip. Ini satu mudah dioperasikan karena ada menu-menunya yang sudah dibuat sendiri-sendiri. Kalau surat masuk ya berarti hanya untuk surat masuk, surat keluar, naskah lainnya, pemberkasan, dasar arsip, laporan, dan lain-lain ya. Kemudian ini ada tampilan
aplikasi arsipnya ya. Nanti ini kalau ini kan sudah diedit ya, jadi tampilannya seperti ini. Tapi kalau misalkan nanti pas buka baru tampilannya belum seperti ini gitu. Nanti kita coba untuk inputnya ya. Terus ini ada fasilitas pencarian dokumen ya. Ini ada pencarian ya, pencarian dokumen daftar arsip. Jadi kalau misalkan arsip yang sudah dimasukkan itu bisa dicari melalui menu daftar arsip ini untuk pencariannya. Kemudian ada pencatatan lokasi fisik, nanti tersedia di sini lokasi simpannya di mana, lemari 2 rak 1. Jadi kelihatan oh adanya di lemari 2 rak 1. Kita nggak perlu nyari semua lemari dibuka, tapi cukup lemari yang ini saja yang kita cari untuk mencari si surat keluar tersebut ya. Kemudian ada ini fasilitas gambar dan suara. Jadi ini maksudnya untuk menyimpan kayak tadi nih. Ini ada fasilitas untuk input gambarnya, gambar suratnya atau screenshot suratnya itu seperti apa, bisa dimasukkan di dalam sini. Kemudian ada keamanan data, itu dari segi username dan passwordnya. Ini ada juga untuk keamanan datanya, jadi nggak siapa saja bisa masuk ya. Yang bisa masuk ke situ hanya yang memang tahu aksesnya bagaimana untuk masuk ke situ. Kemudian ini ada retensi otomatis. Kemudian ada laporan, terus bisa terhubung dengan jaringan komputer atau menggunakan fasilitas OCR ya. Jenis-jenis arsip di sini bisa kalian baca sendiri. Arsip menurut subjek ada isinya itu ada apa aja. Arsip menurut bentuk, arsip menurut nilai dan kegunaannya, arsip menurut sifat kepentingannya, arsip menurut fungsinya, arsip menurut tempat atau tingkat pengolahannya, arsip menurut keasliannya, arsip menurut kekuatan hukumnya. Itu apa saja, arsip apa saja. Banyak di sini jenis-jenis arsip, bisa kalian baca sendiri ya. Nah, kemudian ini cara menginstal yang kemarin kita sudah lakukan ya. Sudah saya share juga kemarin. Mudah-mudahan semuanya sudah ada di laptopnya masing-masing ya. Jadi kita hari ini bisa lanjut ke pertemuan yang berikutnya ya. Nah, ini kalau kemarin kalian sudah install, nanti kita masuk ke tampilan yang ini. Ini untuk ini ya, sampai sini kemarin finish, selesai. Kemudian ini yang kemarin kalian simpan itu di mana simpannya. Kalau dia namanya ini, tapi kalau kita kemarin namanya AFS_latihan. Jangan lupa di copy AFS_ ini masing-masing untuk tugasnya. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Ini untuk mengedit informasi aplikasi ya. Ini kalau kalian buka bisa melalui cara ini atau bisa melalui cara ini. Jadi ada dua cara. Yang pertama, ini ada di start, kemudian all program, pilih folder ANRI. Nanti pilih yang ini, otomasi persuratan.exe. Ini contohnya. Yang pertama begini, kemudian all program, cari ANRI. Ini ya. ANRI dibuka saja. Nah, di dalamnya ada otomasi persuratan.exe. Ini bisa dari sini. Ini yang cara yang pertama untuk membuka aplikasi surat menyuratnya tersebut. Nah, cara yang kedua adalah pilih menu local disk D yang kemarin kalian gunakan untuk menyimpan, kemudian pilih foldernya. Nah, berarti kita masuk ke D, kemudian pilih yang kemarin kalian simpan di mana. Ya, kalau saya ini kemarin AFS_latihan. Di sini diklik 2 kali. Nah, ini nanti banyak ya. Nah, kemudian pilihnya nanti yang ini, arsip. Ya. Nah, seperti ini yang disebutkan. Double klik aplikasi arsip. Nanti muncul tampilannya seperti ini. Ya, maka tampil menu utama dan klik judul menunya itu untuk mulai mengedit ya, untuk mulai mengedit seperti itu. Jadi coba sekarang yang sudah buka aplikasinya, caranya tadi ada dua ya, melalui all program, start all program, kemudian pilih ANRI, kemudian pilih otomasi persuratan.exe, atau cara yang kedua, buka drive D-nya, cari tempat yang kemarin kalian untuk simpan ya, cari tempat yang kemarin untuk simpan. Contohnya ini AFS_latihan, diklik 2 kali. Di dalamnya ada arsip, jenisnya application di sini ya. Jadi kalau itu caranya gimana Bu biar lihat itunya, ini aja, kalian ini
nih yang ini kalau misalkan dipilih list nanti kan tampilannya begini aja, nggak kelihatan ya. Nah kalau mau lihat jelas pilihnya details, nanti kelihatan ada arsip, ini tipenya application. Nah ini diklik 2 kali, klik 2 kali ya, nanti muncul seperti ini ya. Nah ini adalah tampilan yang belum diedit sama sekali, jadi tampilannya hanya seperti ini aja, aplikasi pengelolaan arsip Kementerian Kesehatan. Itu contohnya awal yang pertama ya. Jadi kalau diklik 2 kali tadi arsipnya, nanti munculnya seperti ini ya. Nah langkah yang pertama adalah kita klik judul menu yang di atas sebelah kiri ini, yang tulisannya Kasubag Undang-Undang Kabak Perundang-undangan Biro Hukum Setjen. Ini diklik, nanti tampilannya seperti ini ya. Kalau ini diklik tampilannya seperti ini, ada informasi aplikasi. Nah di sini kita bisa ubah ya, di sini kita bisa ubah-ubah sesuai dengan informasi perusahaan yang mau kita buat nanti gitu ya. Jadi nanti kan kita bikin masing-masing ya, bikin masing-masing sendiri-sendiri, temanya seperti apa. Nah itu nanti bisa disesuaikan dengan itu. Tapi kalau untuk latihan ini sesuaikan dengan modulnya saja ya. Kalau di modul, nah ini agak susah kan, yang saya bilang kenapa saya sarankan untuk cetak saja modulnya, karena memang agak susah. Ini saya udah buka Word-nya tapi tampilannya tetap ini yang kelihatan. Nah mau nggak mau ini kita harus minimize dulu tuh ya, baru kelihatan Word-nya seperti apa gitu. Nah makanya saya kemarin buat catatan untuk sebaiknya untuk modul itu dicetak, jadi kalian nggak ribet bolak-balik iniin lagi, kemudian di minimize lagi, lihat lagi gitu ya. Karena di IELTS tetap juga sama aja tuh, nggak bisa ya. Jadi saya sarankan untuk dicetak saja modulnya ya. Oke, untuk langkah pertama ini kita isi data ini sesuai dengan yang ada di modul. Kalau di modul saya lihat di sini untuk eselon 1-nya diisi dengan Komisaris Utama Bina Sekretaris Indonesia. Kemudian untuk yang kedua di sini bisa dipilih ya. Ini bisa pilih kapus atau bisa pilih direktur. Kapus itu maksudnya kepala pusat ya kalau nggak salah. Kepala pusat ya, kepala pusat atau direktur. Nah yang kita pakai kalau di modul mintanya direktur, jadi kita pilih direktur. Di sininya diganti dengan direktur utama. Kemudian eselon 3-nya kepala cabang. Nah, kasihnya itu di sini dia mintanya kasup. Jadi kita ganti dulu di sini. Ada kasih, ada kasup, kita pilih yang kasup. Nanti dia berubah di sini, kasup. Nah, ini diganti isinya dengan pemberdayaan sekretaris. Ini sekre ya, agak tipe. Kemudian terakhir dijalankan tanggalnya, nah ini sesuai dengan tanggal yang ada di komputer masing-masing ya. Jadi ya nggak masalah, beda-beda punya, lihat aja di peraturan komputernya itu di tanggal berapa ya, udah sesuai. Ini dia saya tanggal 25 di sini ya, di sini tanggal 25 juga, bulan 3 gitu ya. Keterangannya ini saya isi dengan aplikasi pengelolaan arsip. Sebentar. Lalu instansinya Bina Sekretaris Indonesia.
Nah, jika sudah selesai isi data sampai instansi, kemudian nanti kalian perhatikan untuk direktori kopi digitalnya. Ini diubah direktorinya. Nah, ini sesuaikan dengan yang alamat simpannya tadi. Kalau kita kan simpannya di direktori D ya. Ya berarti kalian cari tempat penyimpanan yang kalian simpan. Maksudnya ini direktori D. Kalau tadi kan masih C nih di sini. Nah, ini di D. Kita ubah di D, kemudian simpan di yang kalian tempat simpannya di mana. Kalau tadi saya pakainya ini, AFS_latihan di drive D. Ini ada kopi digital di sini. Lalu oke. Jadi dia otomatis berubah. Ini ya. Nah, untuk ini adalah gambar yang di depan tadi. Ini kalau mau diubah tinggal diklik ubah gambar. Nanti di sini seharusnya ada untuk gambar yang awal pembuka tadi. Cuma sebentar, kita copy dulu. Balik ke sini. Jadi yang ada di ini saya copy dulu yang pembuka. Ini di copy. Kemudian balik ke latihan tadi. Nah, ini di paste aja di sini. Ya. Kemudian ubah gambarnya, pilih yang ada di pembuka ini. Ini terserah mau pakai yang mana aja boleh. Ya, agak lama. Nah, ini tutup aja. Terus ini tutup dulu kalau mau lihat perubahannya. Nah, ini arsipnya dibuka lagi. Klik 2 kali. Nanti dia tampil yang baru ya, sesuai dengan yang sudah di input tadi. Oke. Itu cara untuk ubah informasi yang ada di depan ya. Jadi di sini sudah sesuai dengan tadi keterangannya aplikasi pengelolaan arsip Bina Sekretaris Indonesia, sesuai dengan data yang tadi kita input di sini. Oke. Itu untuk bab 1 ya, mulai dari instalasi sampai pengubahan halaman awal dari aplikasi ANRI-nya. Nah, yang kemudian di bab 2-nya coba kita lihat dulu di modul. Ini tadi selesai. Nih, kita masuk ke bab 2. Ini ada pembuatan informasi utama. Pembuatan informasi utama untuk update data informasi utama. Nah, sebelum masuk dalam proses pengeditan atau update data, maka yang pertama dilakukan adalah klik tombol info yang terdapat pada sisi kanan atas tampilan muka aplikasi. Nih, di sini ada tombol info, nanti diklik. Kemudian akan tampil menu informasi utama untuk mengedit isinya. Nah, untuk mengeditnya itu kita klik panah ke bawah. Jadi di sini ada tombol panah ke bawah, itu yang kita klik untuk edit datanya. Ya. Nah, kita coba dulu. Ini nanti dia muncul tampilan seperti ini. Muncul tampilan seperti ini. Kemudian ini untuk mengeditnya, ini ada tombol panah ke bawah. Ini diklik, nanti muncul ini ID pengguna dan password. Untuk ID penggunanya kita input dengan user, kemudian passwordnya input dengan password, lalu oke. Nah, di sini ada halaman untuk ubah data informasi ya. Untuk ubah data informasi bisa kalian ubah, contohnya di sini. Ini kan masih tes ya. Nah, ini tes mengisi data. Nah, ini mau kalian ubah, ini tes nih. Mau kalian ubahnya di sini. Ya, jadi diklik dulu yang mau diubah yang mana.
Yang ini misalkan, nah ini diubah di sini, kita ganti dengan misalkan di sini contohnya profil perusahaan BSI, lalu klik tombol ubah, nanti dia berubah di sini ya, profil perusahaan BSI. Nah kemudian kita mau ubah yang ini kan masih ubah saya nih, kita mau ubah, kita ubah di sini jadi struktur organisasi BSI, ubah, dia berubah seperti ini. Kemudian ada visi perusahaan, kemudian ada misi, kemudian ada kegiatan, kemudian ada kantor, kemudian ada kontak as. Jadi jangan lupa ya, kalau mau ubah harus dipilih dulu tombol yang mau diubah yang mana, baru diisi di sini, baru diklik ubah. Seterusnya sampai menunya ada apa aja gitu ya. Di situ ada apa aja. Oke, sudah sampai sini. Itu untuk mengubah itu dulu ya. Nah kemudian kalau udah, kita coba klik simpan. Oke, kita langsung berarti ya di sini tutup. Oke, nah kalau misalkan mau ubah lagi, berarti kita masuk lagi ke sini ya. Tadi yang kita ubah ini ya, tombol-tombolnya sudah berubah menjadi profil, struktur, visi, misi, kegiatan, kantor cabang, dan kontak as. Oke, setelah tadi tambah sampai kontak as, nah selanjutnya kita akan mengisi ini tombol-tombol ini. Jadi misalkan profil perusahaan, di sini isinya nanti ABA, kemudian struktur organisasi BSI, di sini isinya apa, beda lagi, kemudian visi, misi, sampai kontak as, itu kita bisa isi dalamnya. Nah caranya itu tetap dari sini ya, tombol yang tanda panah ke bawah kalian klik, kemudian user, passwordnya password. Oke, nah ubahnya dari sini. Misalkan kita mau ubah profil perusahaan BSI, berarti kita pilih yang ini, profil perusahaan BSI, kita klik profil, kemudian di sini ada tombol ubah isi info. Nah tombol ubah isi info ini kita klik, nanti dia akan menampilkan lembar Word yang baru ya. Jadi kita mengubahnya itu melalui Microsoft Word ya. Nah ini di belakang aplikasi ini sudah ada satu namanya nih, dokumen Microsoft Word 1. Nah kita isinya di sini ya. Kita coba dulu ya. Nih, ini masih tes mengisi data. Misalkan kita mau isi, yang pertama adalah tadi profil ya. Berarti kita coba isi dengan sejarah ya. Kalau di modul sejarah, sebentar kita lihat modulnya dulu. Sejarah berdirinya perusahaan. Bentar.
Bina Sekretaris Indonesia. Nah, di sini kita ketik aja tentang si PT tersebut ya. Kalau di sini tadi udah ada contohnya, PT Bina Sekretaris Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa outsourcing yang berdiri sejak tahun 2014. Nah, saya contohkan sampai sini aja untuk pengetikannya. Kalian bisa teruskan sesuai dengan apa yang ada di modul ya. Jadi kalian bisa ketikkan sesuai dengan ada yang di modul, semuanya satu-satu. Kalau udah diketik selesai, kita bisa rapihin juga. Kalau udah dirapihin, di save aja ya, ditekan aja tombol save, nanti dia akan simpan otomatis. Ini di close aja, kemudian kita lihat lagi aplikasinya. Kalau sudah disimpan, ditutup, nah nanti dia muncul di sini ya. Jadi yang tadi kita isi profil perusahaan BSI, itu dia muncul di sini, sejarah berdirinya perusahaan Bina Sekretaris Indonesia. Yang tadi kita ketikkan sampai sini ada semua di sini ya. Jadi untuk profil ini kan masih kurang lengkap, jadi kalian lengkapi saja untuk profilnya sesuai dengan yang ada di modul. Nah, di modul itu juga sudah ada isi untuk struktur organisasi, visi, misi, kegiatan usaha, kantor cabang, kemudian kontak asnya juga sudah ada. Nah, silakan kalian isikan semuanya data-data di situ. Itu saya jadikan tugas ya, tugas 1 dan 2 untuk pertemuan ini ya, pertemuan kita yang 1 dan 2 ini ya. Jadi saya tugaskan untuk kalian lengkapi profil, struktur organisasi, visi, misi, kegiatan usaha BSI, kantor cabang BSI, sampai kontak as BSI. Semuanya ada di modul. Kalau kita lihat modulnya, ini ada di sini ya. Ini ada semuanya tuh. Ini sudah ada tuh sampai kontak as. Berarti kalian silakan coba sampai sini sebelum penyimpanan sumber informasi ya. Nah, sebenarnya sih ini hanya simpan saja yang tadi saya jelaskan. Kalau misalkan sudah diketik wordnya, disimpan, tanda save ini, kemudian di close, lalu di aplikasinya diklik tombol simpan. Udah itu aja untuk menyimpan isi info yang sudah kalian ketik di Word tadi. Nah, selanjutnya kan nanti sudah masuk ke bab 3, pencarian dan klasifikasi arsip. Jadi itu nanti untuk materi selanjutnya. Nah, untuk tugasnya seperti yang saya jelaskan tadi ya, untuk profil perusahaan, struktur organisasi, visi perusahaan, misi perusahaan, kegiatan usaha, kantor cabang, dan kontak as, silahkan diisikan semuanya. Oke. Pertemuan kali ini cukup sampai sini. Nanti kita lanjut lagi. Untuk tugasnya nanti saya akan ingatkan juga di classroomnya apa saja yang harus kalian kerjakan dan bagaimana cara pengumpulannya ya. Oke, kalau sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.